البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadits at-tasi' was-sab'un ba'da sittimi'ah 679. Wa an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan di dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Wa yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisau jagalnya itu, pisau apa itu? Pisau sembelihan itu, pisau sembelihnya itu. Wal yurih dzabihatah, dan hendaknya dia merehatkan, menenteramkan hewan yang dia sembelih. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini termasuk dari dasar-dasar kaidah-kaidah Islam. Makanya Imam Nawawi memasukkan ini di dalam Arba'in Nawawiyah yang memang membahas 42 dasar syariat Islam. Maka di dalam Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini termasuk salah satu dari kaidah-kaidah Islam yang sangat universal, yang sangat umum. Yaitu apa? Segalanya itu dibangun di atas ihsan. Maka lafaz ini saja membantah sekian banyak kezaliman, membantah sekian banyak penindasan, membantah sekian banyak penjajahan dan seterusnya. Allah mewajibkan ihsan. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan seandainya orang-orang kafir mengenal Islam sebagaimana hakikatnya, mereka tidak akan menunda-nunda dan ragu-ragu masuk Islam. Tetapi kenapa banyak dari mereka tidak mau masuk Islam? Karena apa? Kesalahan dari sebagian dai muslimin sendiri dan masyarakat awamnya. Mereka tidak menggambarkan Islam sebagaimana mestinya. Ya salah sendiri, membuat bid'ah. Atau apa? Belajar belum lama lalu berdakwah. Akibatnya gambaran Islam sangat buruk yang mereka tampilkan atau sangat cacat. Itu dari para dai-nya, dari orang awamnya. Mereka kenyataannya tidak mempraktikkan Islam dengan baik. Seperti yang diceritakan oleh sebagian ikhwah di Uni Emirat Arab. Ketika di Uni Emirat Arab sana sedang ada pameran kitab-kitab Islami. Lalu apa? Ternyata ada orang asing datang ke situ, dia melihat-lihat kitab itu, nampak ketertarikan ke dalam Islam dan sebagainya. Lalu apa? Ada sebagian orang awam Uni Emirat yang datang mengatakan, Anda orang Nasrani, ya. Bagaimana kalau Anda masuk Islam saja? Maka apa? Orang ini mengatakan, saya sudah banyak mempelajari Islam dan saya tahu Islam lebih bagus dari apa yang kalian ketahui. Lalu dia tanya, kenapa Anda tak mau masuk Islam? Dia mengatakan, Islam agama yang bagus, tapi saya lihat kalian kaum muslimin prakteknya buruk sekali. Kalian tidak mau ikut Islam. Jadi saya pikir nggak ada gunanya juga saya ikut Islam. Pengikutnya pun tak mau ikut Islam juga. Wah, akhirnya apa? Jadi menghalangi orang ikut hidayah. Sementara orang tadi memang pemalas. Dia tahu Islam itu baik, tapi dia tak punya contoh di depan mata dia untuk mempraktekkan bagaimana Islam yang baik itu. Karena pemeluk Islamnya sendiri buruk. Itu ruginya, na'udzubillah. Tayyib. Maka seandainya mereka tahu Islam yang benar, maka apa? Tak perlu mereka melihat bagaimana kenyataannya praktek pemeluknya. Ikuti agama yang benar. Terserah pemeluknya mau taat pada Allah atau tidak, itu urusan masing-masing. Itu yang sewajibnya dilakukan oleh orang tadi. Tetapi memang tetap saja yang namanya kaum muslimin itu juga wajib memberikan contoh yang baik agar orang lain bersemangat untuk mengikuti. Ketika diterapkan, oh Islam memang sejuk, Islam memang lembut, Islam itu memang penuh dengan ketentraman dan kebaikan, nah, mereka akan gembira itu ketika lihat prakteknya memang sangat bagus. Tapi kalau tidak ada prakteknya, mereka akan bagaimana? Akan kecewa.
Kita saja yang sudah Islam, kalau di sekeliling kita tidak ada contoh yang baik, kita akan jadi malas, kita akan jadi tidak mau taat pada Allah dan seterusnya. Ini sangat berpengaruh. Apalagi orang yang belum lagi masuk Islam, tidak melihat contoh, maka dia akan kebingungan dan malas. Baik. Kemudian di sini ayat ini, lafaz ini, innallaha kataba, yaitu aujaba, mewajibkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah amr untuk takkid saja, bukan sampai wajib. Baik. Yang betul adalah apa? Secara globalnya ini wajib, berbuat ihsan itu wajib, namun prakteknya nanti akan dibagi-bagi. Yang memang fardu ya fardu, yang tidak sampai fardu ya tidak sampai fardu, yang fardu ain ya fardu ain, yang fardu kifayah ya fardu kifayah, yang mustahab ya mustahab. Tetapi secara dasarnya ihsan itu wajib. Sebagaimana apa? Ikut sunnah Nabi wajib atau mustahab? Wajib. Karena Allah memang mewajibkan untuk ikut Nabi. Fattabi'uni. Nabi disuruh menyatakan kepada umat ini, ikutilah Nabi, ikutilah saya. Allah mewajibkan umat ini untuk atiullah wa atiur rasul. Asal ketaatan itu wajib. Namun prakteknya nanti Nabi akan menerangkan yang ini memang apa? Wajib, yang ini mustahab, yang ini dan seterusnya disebutkan. Bahkan ada yang kalau tidak dilaksanakan maka sholatnya akan batal, karena ini adalah syarat sah sholat misalkan. Ada yang tidak sampai batal tapi dosa kalau tidak dilakukan, yaitu wajibatus sholat. Ada yang mustahab, yang tidak berdosa tapi orang akan kehilangan kesempatan berpahala kalau tidak mau melaksanakan. Seperti itu pula ini katabal ihsan. Asal dari ihsan itu wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan dan berbuat adil. Sebagaimana keadilan itu wajib, ihsan juga wajib, dan memberikan harta kepada sanak kerabat dan seterusnya. Hukum asalnya wajib, tapi prakteknya nanti dibagi-bagi sesuai dengan makamnya, sesuai dengan peristiwanya. Ala kulli syai', Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan di dalam segala keadaan. Dijelaskan oleh As-Sindi di dalam syarah, dalam taklik beliau, taklik kalau tak salah taklik terhadap Sunan An-Nasa'i. Ini hadis ini bersifat umum, segalanya wajib dibangun di atas ihsan. Lalu Rasulullah memberikan contoh, bukan pembatasan tapi contoh. Contohnya apa? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, perbaguslah cara pembunuhannya. Qitlah dijelaskan oleh Imam Nawawi, wazan fi'lah ini hay'ah wal hal, keadaan. Jadi bukan masdar. Kalau masdar apa? Qatlun wa qatlatun. Telah kita lewati di dalam pelajaran apa? Shorof. Qitlah ini keadaan atau cara atau situasi. Perbaguslah cara membunuhnya. Dijelaskan oleh para pensyarah berarti apa? Kalau seseorang itu wajib dibunuh, mungkin karena hukum qisas atau mungkin karena apa misalkan faktor-faktor yang lain, atau selain qisas apa yang orang itu dihukum untuk dibunuh, yaitu orang yang murtad atau yaitu yang terkena hukum rajam, maka diwajibkan untuk ketika sedang membunuh, pukulan pertama yaitu diniatkan untuk membunuh, bukan diniatkan untuk menyiksa, menyakiti. Kita potong dulu ibu jarinya, baru telunjuknya, tak boleh macam itu. Hendaknya apa? Dibunuh dengan cepat. Baik. Agar dia tidak tersiksa. Rasul mengatakan fa'ahsinul qitlah, perbaguslah cara membunuhnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi atau sebagian raja-raja Cina atau bahkan mungkin yang lain-lain di seluruh dunia, raja-raja yang zalim, yang dengan cara menyiksa dulu, disayat 6 kali atau 10 kali, baru setelah itu dipenggal kepalanya. Tak boleh macam itu zalim. Baik. Kemudian wa idza dzabhtum fa'ahsinudz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Bagaimana memperbagus cara penyembelihannya? Nah, di antaranya disebutkan oleh Rasulullah di sini, wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisau penyembelihannya itu, pisau sembelihnya itu. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, demikian pula dijelaskan oleh Ali Al-Qari dan lain-lain, penajamannya itu sebelum dia menyembelih, sebelum dia masuk ke proses penyembelihan, dan jangan di hadapan hewan yang hendak disembelih, karena ini adalah menyakiti dia.
menyiksa dia, sebagaimana itu ditegaskan oleh Al-Muhallab sebagaimana di dalam Syarah Ibnu Battah terhadap Sahih Bukhari, bahwasanya inti syariat ini adalah mewajibkan kita berbuat baik kepada hewan. Kalaupun kita ingin menyembelih, kita menajamkan pisaunya itu tidak di hadapan dia. Kemudian beliau mendatangkan hadisnya Hasan, kalau tak salah Hasan atau Sahih, di dalam Sahih Musnad punya Syekh Muqbil, ketika ada sahabat hendak menyembelih hewan, lalu dia menajamkan, mengasah pisaunya di hadapan hewan itu, dalam keadaan hewannya melihat pisau itu terus. Lalu Rasulullah mengatakan, aturidu an taqtulahu qitlat, apakah engkau ingin membunuh dia pembunuhan berulang-ulang? Karena fahalla antuhidda syafrataka qabla hadza, kenapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum ini? Berarti wajib untuk menajamkan pisau sebelum itu, jangan di hadapan hewan itu. Juga dijelaskan oleh mereka, oleh An-Nawawi dan lain-lain, dilarang untuk mengheret hewan itu ke tempat penyembelihan, tapi ditentramkan, ditenangkan. Makanya akhir hadis mengatakan wala yurih dzabihata, hendaknya dia menenteramkan hewannya, dibawa dengan pelan-pelan, dengan tenang, jangan disakiti. Jangan seperti yang dilakukan oleh anak-anak di Damaj itu, namanya anak-anak nakal, bukan anak yang ikut ngaji, anak kampung aja. Onta-onta atau lembu-lembu dipukuli pakai kayu. Akhirnya ada onta yang lari, ada onta yang menendang anak itu sendiri, kena sepak dia, dan seterusnya. Membuat hewannya kesakitan, ketakutan, dan seterusnya. Tak boleh dengan cara diheret-heret, tapi dengan cara yang lembut, ditentramkan dia. Intinya tidak boleh menyiksa hewan, tapi membunuh dengan cepat, menyembelih dengan cepat, dan seterusnya. Juga kata kalau tak salah, kata Ali Al-Qari, dilarang untuk menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Jelas ini menyiksa. Nanti dia akan jadi sangat ketakutan dan tersiksa hewan-hewan yang sedang diikat itu. Tapi sembelih dalam keadaan hewan yang lain tidak melihat, itulah cara yang betul. Inilah adab Islam yang sangat indah, yang sebagian dari saudara kita kaum muslimin belum memahami ini atau belum melaksanakan ini. Kesimpulannya dijelaskan oleh para pensyarah. Kesimpulan globalnya kembali ke awal hadis, bahwasanya Islam mewajibkan untuk berbuat ihsan. Islam adalah agama ihsan, bukan hanya agama Islam dalam artian melaksanakan rukun Islam semata atau melaksanakan rukun iman semata, bahkan melaksanakan rukun ihsan, berbuat ihsan kepada Allah, juga berbuat ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Barang siapa berbuat ihsan, dia akan mendapatkan ihsan juga dari Allah Ta'ala. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas orang yang berbuat ihsan dengan pahala yang terbaik. Kita sendiri ingin Allah berbuat ihsan pada kita. Kalau Allah berbuat adil pada kita, kita mungkin akan binasa atas banyaknya dosa kita. Tapi kita ingin Allah berbuat ihsan, memaafkan kesalahan kita, memperbanyak pahala untuk kita, dan membimbing kita kepada pahala-pahala dan permintaan-permintaan yang tidak disangka-sangka. Terkadang ketika kita berdoa, kita minta sesuatu yang sebenarnya ini terlalu sederhana, tapi Allah dengan ihsannya mengilhamkan ke dalam hati kita untuk meminta sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih lengkap, sesuatu yang lebih diberkahi. Ini adalah ihsan, bukan sekedar keadilan. Maka kalau kita ingin mendapatkan ihsan dari Allah, hendaknya kita berbuat ihsan pada orang lain, kepada para makhluk yang lain, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ilahuna wallahu a'lam.